Ala inna awliyallahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, puji bagi Allah pencipta semesta alam. Salawat serta salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta aulia Allah dan para pengikutnya sampai hari akhir. Ini sekelumit manaqib Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, kutipan dari kitab Maqudul Ali fi Manaqibil Jaili dan kitab Tafriqul Khatir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir. Semoga dengan dibacakan manaqib Allah Subhanahu wa taala melimpahkan keberkahannya pada kita sekalian. Amin. Terutama kepada Sahibul Hajat, Bapak Haji Gadi dan keluarga, dimudahkan rezeki yang halal, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat. Diterima segala niat dan maksud kita, dimudahkan urusan kita yang berhubungan dengan dunia maupun akhirat. Amin. Adapun di antara manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani sebagai berikut. Manqabah ke-16, Syekh Abdul Qadir menghidupkan orang yang sudah mati. Diriwayatkan di dalam kitab Asrarut Talibin, Syekh Abdul Qadir pada waktu melewati suatu tempat, bertemu dengan seorang umat Islam sedang berdebat dengan seorang umat Nasrani. Beliau menyikapi dengan seksama dan menanyakan apa yang menjadi sebab perdebatan itu. Kata orang Muslim, kami sedang membangga-banggakan Nabi kami masing-masing, dan saya berkata kepadanya, Nabi Muhammadlah yang paling utama. Kata orang Nasrani, Nabi Isa lah yang paling sempurna. Lalu Syekh bertanya kepada orang Nasrani, apa yang menjadi dasar kamu mengatakan bahwa Nabi Isa lebih sempurna daripada Nabi Muhammad? Orang Nasrani menjawab, Nabi Isa bisa menghidupkan orang yang sudah mati. Syekh berkata lagi, kamu tahu aku bukan Nabi, aku hanya pengikut Nabi Muhammad SAW. Kalau aku bisa menghidupkan orang yang sudah mati, kamu bersedia untuk beriman kepada Nabi Muhammad SAW? Baik, saya mau beriman dan masuk agama Islam, jawab orang Nasrani itu. Kalau begitu mari kita mencari kuburan, lanjut Syekh. Setelah mereka menemukan sebuah kuburan tua, sudah berusia 500 tahun, lalu Syekh mengulangi lagi pertanyaannya. Nabi Isa kalau menghidupkan orang yang sudah mati bagaimana caranya? Orang Nasrani menjawab, beliau cukup dengan mengucapkan, Kum bi'idnillah, bangunlah dengan izin Allah. Nah, sekarang kamu perhatikan dan dengarkan baik-baik, kata Syekh. Lalu beliau menghadap ke kuburan tadi sambil mengucapkan, Kum bi'izni, bangunlah dengan izinku. Kuburan terbelah dua, keluarlah mayat itu sambil bernyanyi. Konon pada waktu hidupnya ia seorang penyanyi. Melihat dan menyaksikan peristiwa tersebut, orang Nasrani itu berubah keyakinan menjadi beriman kepada Nabi Muhammad SAW dan masuk agama Islam. Allahumma ansurna fatirudna alaih wa amitna ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadrati sultan awliya wa qudwatil asfiya qutbi rabbani
والغوث الصمداني الشهيد الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بأسمائك الحسنى وبأسماء نبيك المصطفى وبأسماء وليك عبد القادر المجتبى طهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مشاهدتك ومحبتك ومنا على السنة والجماعة وشرح بها صدورنا ويسر بها أمورنا وفرج بها همومنا واكشف بها غمومنا واغفر بها ذنوبنا واقض بها ديوننا واصلح بها أحوالنا وبلغ بها آمالنا وتقبل بها توبتنا واصل بها حوبتنا وانصر بها حجتنا واجعلنا بها من المتبعين لشريعة نبيك المتشفين بمحبته المهتدين بهدي وسيرته وتوفنا بها على سنته ولا تحرمنا فضل شفاعته واشرنا في زمرته واتباعه الغر المحجلين واشياء السابقين واصحاب اليمين يا ارحم الراحمين واعتصموا بحبل الله. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dijelaskan oleh para asatidz, para penceramah di dalam tarekat, yaitu hadis tentang kalbu. Sudah sering mendengarnya Bapak Ibu? Kita diskusi ya. Ada yang hafal hadisnya? Ala inna fil jasadil mudghah iza soluhat jasadu. Terus wa izal fasadat jasadu kulluhu ala wahiyal qalbu. Kalau kita artikan bahasa Indonesianya, di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging. Apabila daging itu bagus, maka baguslah perilaku seluruh anggota tubuh kita. Manakala daging itu jelek, maka jelek pula lah seluruh perilaku anggota tubuh kita. Disebutnya ala wahiyal qalbu, yaitu yang disebut daging itu adalah qalbu. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, yang disebutkan kalbu itu kata Imam Ghazali di dalam kitab Ihya'nya dijelaskan. Ini saya dapat keterangan ketika waktu kami masih sanawiyah dulu kelas 1. Almarhum guru kami Jajan dulu menjelaskan. Beliau itu selalu menjelaskan apa-apa yang beliau dapatkan itu dijelaskan dulu ke santri, baru beliau jelaskan di luar. Beliau menjelaskan kalbu itu terbagi dua. Ada kolbu robbaniyah, ada kolbu jismaniyah, atau boleh dibalik, ada kolbu jismaniyah, ada kolbu robbaniyah. Nah, salah pemahaman, kurang tepatnya pemahaman orang selama ini yang disebut kolbu itu adalah daging yang merah itu. Padahal daging yang merah itu atau yang warnanya merah itu darah menyerupai daging, atau daging menyerupai darah yang warna merah itu bahasa Arabnya nakbun. Kalau di bahasa Arabnya nakbun, kalau bahasa Indonesianya darah yang menyerupai daging atau daging yang menyerupai darah yang warnanya merah. Itulah yang hati yang merah itu. Yang disebutkan kolbu itu bukan itu. Jadi kita balik lagi, kolbu itu ada kolbu jismaniyah, ada kolbu robbaniyah. Kolbu jismaniyah itu adalah jantung. Jantung itu kolbu jismaniyah, jantung yang letaknya di dada sebelah kiri. Kalau kita lihat kita masuk laboratorium IPA itu, kita lihat orang-orang jantung itu pasti letaknya sebelah kiri. Jantung itu yang kayak jantung pisang,
Tapi kalau yang nakbun tadi, yang hati itu, daging yang merah tadi letaknya di sebelah kanan. Coba lihat, coba nanti lihat sekali lihat. Nah, itu yang disebut qalbu jismaniyah, gunanya untuk memompa darah. Ada qalbu robbaniyah. Qalbu robbaniyah itu posisinya di posisi jantung, dia tidak bisa dipegang, tidak bisa diraba, tidak bisa dilihat, hanya bisa dirasakan. Di sanalah tempat merasakan Allah. Di sanalah tempat zikir khofi yang selalu ditalkin oleh pengasahabah melalui waktu-waktu talkinnya pengasahabah. Di sanalah bersumber semua perilaku anggota tubuh kita. Apabila itu baik, maka baiklah seluruh anggota tubuh kita. Makanya di sana sumber-sumbernya penyakit, di sana sumbernya penyakit hati, amarah, dengki, riya, pelit, di sana sumbernya itu di qalbu robbaniyah tadi. Kita ulangi, qalbu terbagi dua. Yang pertama disebutnya qalbu jismaniyah, yaitu jantung tadi. Yang kedua adalah qalbu robbaniyah. Qalbu robbaniyah itu posisinya di posisi jantung, ia tidak bisa diraba, tidak bisa dipegang, tidak bisa dilihat. Di sanalah tempat merasakan Allah, di sanalah tempat zikir khofi. Jadi zikir khofi itu nggak sembarang, Pak. Nggak asal-asal tunduk saja disuruh oleh guru kita. Ada dalilnya. Wasabbihuhu bukrata wa asila. Wasabbihu dari kata sabbaha yusabbihu. Kalau Bapak lihat di terjemahan Al-Qur'an itu, dan wasabbihu dan bertasbihlah kamu di pagi hari dan sore hari. Tapi kalau kita saya masih ingat almarhum menjelaskan tasawuf wasabbihu dari kata sabbaha yusabbihu. Fil amar wasabbihu dan ayo sucikanlah yang ada di dalam dirimu itu qalbu. Mulai dari pagi hari hingga sore, dan pagi hari 24 jam. Nah, di dalam para ulama tasawuf atau ulama tarekat menjelaskan bahwasanya untuk membersih hati, membersihkan qalbu jismaniyah itu dari penyakit-penyakit hati, yaitu dengan zikir. Zikir yang bagaimana? Zikir yang bermetoda atau zikir yang bercara, zikir yang bertarekat, zikir yang bertarekat. Dan alhamdulillah kita ikhwan wal akhwat, para pengamal TKN Pondok Pesantren Suryalaya mempunyai zikir yang bermetoda, yaitu zikir Thariqat Qadiriyah Naksabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yang bermursidkan siapa Bapak Ibu? Mursid kita siapa? Kok kayak nggak yakin jawabnya? Saya tanya sekali lagi, mursid kita siapa? Yakin? Yakin Abah Hanom mursid kita? Yakin. Kalau ada orang bertanya, kan para sahabat kan sudah meninggal, jawabannya gimana? Kata siapa katanya? Baik. Nah, di dalam tarekat ada guru tarekat yang disebutnya mursid. Mursid itu dari kata rosada. Rosada itu artinya cerdas. Mursid itu orang yang cerdas, yang menguasai segala aspek keilmuan, apalagi khususnya ilmu tentang ilmu agama. Nah, mursid itu terbagi tiga, Bapak. Ada mursid secara bahasa, ada mursid kamil, ada mursid kamil mukamil. Mursid itu ada berapa? Terbagi berapa, Bapak? Tiga. Yang pertama, mursid secara bahasa, mursid fakot, artinya orang yang cerdas. Yang kedua adalah mursid kamil. Yang kedua adalah mursid kamil. Nah, mursid secara bahasa adalah orang yang cerdas, yang pertama. Yang kedua, mursid yang kamil. Mursid kamil itu adalah ruhnya sempurna, tapi ruhnya tidak bisa menyempurnakan ruh para muridnya, dan ruhnya tidak sanggup membawa ruh para muridnya untuk wihdah atau zauq atau wusul kepada Allah. Saya ulangi, yang disebut dengan mursid kamil adalah ruhnya sempurna, tapi ruhnya tidak bisa menyempurnakan ruh para
muridnya, dan ruhnya tidak bisa membawa ruh para muridnya untuk zauq atau wihdah atau wusul kepada Allah. Saya ulangi, mursyid kamil adalah ruhnya sempurna dan ruhnya tidak bisa menyempurnakan ruh para muridnya, dan ruhnya tidak sanggup atau tidak bisa membawa ruh para muridnya untuk zauq atau wihdah bersama Allah atau wusul kepada Allah. Itu mursyid kamil. Yang ketiga adalah mursyid kamilul mukammil. Yang disebut, pernah dengar bahasa mursyid kamil mukammil? Pernah? Artinya apa? Sempurna dan menyempurnakan. Apanya? Sempurna rohnya dan juga menyempurnakan. Dijelaskan oleh para ulama, mursyid kamil mukammil itu adalah ruhnya sempurna dan bisa menyempurnakan ruh para muridnya, dan ruhnya sanggup membawa ruh para muridnya untuk wusul, untuk wihdah, untuk zauq kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, mursyid kamil mukammil itu adalah ruhnya sempurna dan ruhnya bisa menyempurnakan ruh para muridnya, dan ruhnya sanggup membawa ruh para muridnya untuk zauq, untuk wihdah atau wusul kepada Allah Subhanahu wa taala. Bisa ulangi, mursyid kamil mukammil itu adalah ruhnya sempurna dan bisa menyempurnakan ruh para muridnya, dan ruhnya bisa membawa ruh para muridnya untuk atau disingkat wusul kepada Allah. Dan alhamdulillah kita para pengamal TKN Pondok Pesantren Suryalaya punya guru mursyid yang kamil mukammil, yaitu pengarsa Abah Hanum Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin. Kalau ada orang yang bertanya, kan sahabat sudah meninggal secara jasad, kan Abah Hanum sudah meninggal, siapa sekarang mursyid Suryalaya? Ayo, kalau ada yang bertanya kayak gitu, ada yang bisa jawab? Kalau ada yang bertanya, siapapun sesulit apapun pertanyaan, saya ingat Pak Wafi, tunduk sambungkan ruh kita kepada Allah dan minta kepada Allah. Allah yang pintar, Allah yang cerdas, Allah akan kasih kita kemampuan untuk menjawab pertanyaan ketika ada pertanyaan sulit. Nah, saya melihat di dalam tafsir Sawi dijelaskan oleh para guru-guru, wala tahsabanna alladzi qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun. Dan ketahuilah olehmu bahwasanya orang yang gugur di jalan Allah itu seperti para aulia Allah, para kekasih Allah dan orang-orang soleh dan para nabi. Mereka itu sebenarnya belum meninggal. Yang meninggal adalah jasad kasarnya, raganya ini, yang ruhnya masih ada di sekitarmu. Maka berusahalah mengkaitkan doamu kepadanya sehingga doamu disambungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dijelasin dalam bal ahya'u inda rabbihim yarzuqun. Bal ahya, sesungguhnya mereka masih hidup, inda rabbihim, dan mereka diberikan keleluasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Pak guru kita pengarsa Abah, apakah termasuk dalam ayat tadi? Sambung lagi dalam surah Al-Baqarah, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Dan ketahuilah olehmu orang-orang yang berjuang di jalan Allah itu seperti para aulia Allah, orang-orang soleh dan para nabi. Sesungguhnya mereka belum meninggal. Yang meninggal adalah jasad kasarnya, yang ruhnya masih ada di sekitarmu. Makanya tidak heran kalau ketika ada orang-orang yang sesulit apapun, ketika robito kepada para sahabat ada kemudahan. Pak, yang disebutkan robito itu adalah menyambungkan ruh kita kepada guru. Robito itu adalah menyambungkan rasa kita kepada guru. Contoh, kita mau melaksanakan apapun, kita ketemu dalam keadaan susah apapun, robito kepada sahabat. Robito itu menyambungkan ruh kita kepada Abah. Ketika sudah terbayang wajah kepada sahabat di langit-langit kita, Abah sambil senyum, lepas robito, masuk ke sikir kopi. Begitu juga ketika mau sholat robito dulu.
Robito set udah terbayang wajah penasabah, lepas masuklah zikir kopi yang telah ditalkinkan oleh penasabah melalui wakil talkin itu. Itulah disebutnya Robito itu. Nah, sering-sering orang-orang di kalangan kita, ikhwan-ikhwan kita bisa merasakan pengrasa abah masih adil, bisa merasakan pengrasa abah masih membimbing. Bukti pengrasa abah masih membimbing kita yang hadir di sini, qalbu rabbaniyah pengrasa abah, qalbu rabbaniyah, cahaya nur jamalillah yang ada di qalbu rabbaniyah pengrasa abah tadi sanggup merangkul, sanggup menyinari qalbu rabbaniyah yang ada pada diri bapak-bapak sekalian, sehingga terarah mengikuti pengrasa abah, tidak berani membangkang pengrasa abah. Ada orang yang mengaku mursyid Suraya, tapi kalbu kita tidak sanggup diarahkannya. Mereka cahaya rohaniyah yang ada pada diri orang itu tidak sanggup merangkul kita, membawa kita, masih membangkang kepada orang itu. Berarti orang itu tidak mursyid TKN Pondok Pesantren Suryalaya. Jadi Bapak Ibu masih yakin guru kita pengrasa abah? Masih yakin. Saat ini guru kita masih pengrasa abah. Rajin-rajinlah berbitoh pada pengrasa abah. Abah itu masih selalu membimbing kita semua. Baik, itu saja sedikit untuk menguatkan Bapak dan Ibu sekalian, supaya kita tetap yakin terus kepada pengrasa abah. Guru kita pengrasa abah masih membimbing kita. Terakhir, sedikit sosialisasi LDTKN. Insya Allah nanti tanggal 17 dan 18 Tangerang Selatan juga akan dilantik kepengurusan LDTKN-nya. Alhamdulillah, yang akan menjadi ketua LDTKN di Kota Tangerang Selatan ini Bapak Haji Dadi. Kita dukung segala program-programnya, dan rekan-rekan yang menjadi pengurus LDTKN-nya nanti kita dukung Pak Haji Dadi. Dan ketika sudah jadi kepengurusan LDTKN, apapun berkaitan dengan amaliyah, baik kegiatan LDTKN, selalulah koordinasi dengan kepengurusan LDTKN. Jangan berdiri sendiri-sendiri mentang-mentang saya bisa buka manakib, saya punya jamaah 5 orang pulang. Tidak begitu Pak. Itulah diajarkan kita adab oleh tarekat, itu nggak lepas dari adab. Kita dari pusat sudah ditunjuk oleh pusat di sini ada kepengurusannya, LDTKN-nya dalam hal ini adalah orang tua kita Bapak Haji Dadi yang akan menjadi ketua LDTKN. Nanti apapun yang berkaitan dengan amaliyah, dengan kegiatan LDTKN, konsultasilah. Ada bahasanya ulanun lah ke yang punya wilayah. Dalam hal ini yang punya wilayah adalah LDTKN Tangerang Selatan. Dan juga nanti setelah dilantik itu akan ada upgrading di Yayasan Tangerang di Gurame. Itu pusatnya TKN di TKN Pondok Pesantren Suryalaya di Tangerang. Upgrading itu penyeragaman amaliyah. Jadi nanti Bapak akan dijelaskan di sana mana pos-posnya yang boleh ditambah, mana yang tidak, mana yang dari Suryalaya, mana yang tidak, nanti dijelaskan di sana. Upgrading itu pembinaan dan juga penyelarasan amaliyah. Kalau ada waktu, ada rezekinya 250 ya. 250 nanti boleh daftarnya ke Pak Haji. Bagi yang Tangerang Selatan yang belum daftar, silakan nanti ikut upgrading di Tangerang Raya. Nanti bisa ngobrol dengan Pak Haji. Baik, itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.